FZ600 menggunakan kaki-kaki full set, kita pakai Ducati. Seperti apa spesifikasinya dan apa tingkat kesulitan pengerjaannya, langsung aja kita bahas. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified di Banyuwangi. Satu unit FZ600 pesanan dari Mas John. Unitnya baru aja kelar. Yang dulu Mas John ini pesan CB400 dan minta dibikinin lagi menggunakan mesin FZ600 dengan tenaga pastinya yang jauh lebih enak, sistem kelistrikan yang udah injeksi. Jadi yang pasti harganya nggak beda jauh dengan menggunakan mesin CB400 daripada FZ ini. Cuman kalau saya pribadi itu lebih suka FZ600 karena selain elektrikalnya udah injeksi, kecuali Harley ya. Kalau Harley itu saya suka yang karburator, tapi kalau FZ ini, kalau motor bukan FZ, kalau motor sport saya lebih suka yang injeksi karena ya plus minus ya. Elektrikalnya lebih gampang, tapi ketika mau diringkas seperti ini elektrikalnya sedikit rumit, dan ketika ada kendala di jalan juga nggak semua bengkel bisa mengerjakan. Cuman kalau untuk kondisi sehat normal macet di jalan itu sangat amat minim, mungkin ya kalau udah takdir aja sih gitu. Dan yang pasti konsumsi bahan bakar pun jauh lebih enak atau lebih hemat menggunakan injeksi daripada yang karburator. Untuk harga unit standarnya ini nggak beda jauh dengan harga unit CB400, beda dikit lah lebih mahal FZ. Kadang-kadang pun juga ada yang lebih mahal CB400 tergantung kondisi bodinya. Kalau kita ngambilnya bodi bodo amat ya, karena kita pasti rubah total, tapi kita fokusnya di mesin. Dan CB400 kalau yang VTEC itu pusing, serius pusing. Hampir semua bengkel mengeluhkan itu. Jadi semuanya harus pakai bawaan aslinya dan sebagainya untuk electrical setnya. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung aja kita bahas dari bawaan FZ ini apa aja sih yang kita pakai dan spesifikasi kaki-kaki dan sebagainya. Kita menggunakan apa aja sih? Kok bisa jadinya FZ seperti ini dan terlihat garang? Tapi menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman. Coba share di kolom komentar. Kira-kira cakep nggak sih motor ini? Langsung aja kita bahas. Untuk body set dulu ya. Body set total yang tadinya FZ itu full fairing udah kita rubah total. Tangki udah kita bikinin baru, subframe kita bikin ulang, sampai kita bikinin hornet, sampai box kelistrikan kanan dan kiri. Di spakbor depan pun juga total udah kita bikin dari bahan galvanis. Nggak lupa juga masih kita tambah di bagian bawah seperti engine guard gitu ya. Jadi untuk pelindung di knalpotnya dan biar lebih sesuai dilihatnya, posturnya dan sebagainya biar lebih sesuai gitu. Untuk bodi bahan semua kita pakai bahan galvanis semua total. Jadi dengan ketebalan 1,2 mili itu awet banget, kuat banget, pengerjaannya pun jauh lebih mudah. Terus lanjut, setang kita menggunakan fat bar, setang lebar gitu. Jadi posisi ridingnya ini teman-teman, kelihatannya motor ini tinggi, tapi ketika kita satu kaki yang turun itu masih aman. Sedangkan saya tinggi cuma 165 ya. Jadi buat teman-teman yang pendek 165 167 lah, nggak jauh dengan 170. Itu masih nyaman. Enak, posisi ridingnya aman. Kaki dua turun nih, teman-teman bisa lihat jinjit dikit, nggak sampai yang gini, nggak sampai jinjit balet. Posisi stang dengan badan ini pas, enak. Kalau masih model stang yang lama, model sport itu yang pasti nunduk. Jadi teman-teman sebenarnya konsep cafe racer itu nggak harus pakai stang yang nunduk dan sebagainya. Tapi seandainya teman-teman mau tetap pakai stang jepit yang agak nunduk, ini masih nyaman. Jadi nggak terlalu yang kita nunduk banget. Dan bedanya cuman di 10 cm doang. Oke. Jadi kalau teman-teman tinggi 175, saya rasa pakai model stang jepit pun nggak akan berasa capek. Dan kalau saya sendiri lebih
suka menggunakan stang tinggi, stang fat bar seperti ini, lebar, handlingnya jauh lebih enak. Mungkin karena terbiasa pakai chopper dan sejenisnya lah ya gitu. Lanjut lagi, lampu depan kita udah pakai demaker dengan ukuran 7,5 inci, speedometer udah digital, pengereman set ini banyak banget. Apa ya? Master kita pakai Rizoma, kopling masih manual, nggak pakai hidrolik, dan di holdernya ini banyak banget elektrikalnya, ada tombol lampu, ada untuk strobo, lampu hazard, lampu dekat jauh, lampu sen, klakson, engine cut off, dan electric starter. Jadi lampunya banyak banget ya, karena memang ketika untuk keperluan jauh, jalan malam gelap, itu memang diperlukan lampu yang proper ya. Jadi biar kita riding malam pun itu nggak was-was, nggak cemas ketika lampunya itu benar-benar terang. Dan yang pasti udah di setup tidak akan mengganggu pengendara lain gitu. Lanjut lagi, upside depan ini original dari bawaan FZ. Kaliper kita pakai Tokicho 4 piston, jadi kanan kiri 8 piston. Yang belakang, kaliper belakang kita pakai Brembo. Nih, double piston, disc brake dari bawaan Ducati, velg akar Ducati. Yang belakang Pro Arm juga kita pakai dari Ducati. Kaki-kaki total full set Ducati ini lumayan lah. Dan ban kita pakai Pirelli dengan ukuran 120, dan yang belakang kita pakai ukuran 180. Nah, untuk roda belakang ini teman-teman maksimalnya ban Pirelli ini di ukuran 180. Kalau mau pakai yang lebih gede mungkin bisa pakai merek yang lain. Kalau saya sendiri udah cukup ya. Ban segini ini handlingnya udah enak banget, 180 atau maksimalnya di 190. Kalau yang depan teman-teman bisa pakai 130. Sedikit lebih gede, cuman biasanya carinya bannya itu agak susah. Terus ketika ban depan terlalu gede dan yang belakang terlalu gede juga, ketika ada sambungan aspal itu sedikit agak goyang. Dan ya memang motor-motor sport sebenarnya nggak dipakai di jalanan Indonesia karena jalanannya masih kurang bagus ya. Tapi ya mau gimana, ketika sukanya kita main motor sport seperti ini ya hayu lah, gas lah, yang penting tetap safety riding gitu. Lanjut lagi, frame masih bawaan dari FZ, cuman udah kita sesuaikan. Jadi frame itu Delta Box ya, teman-teman bisa lihat. Nih teman-teman bisa lihat, frame masih pakai original bawaan dari FZ 600. Cuman sambungan subframe ke belakang ini kita pakai bahan besi. Udah sedemikian rupa kita sesuaikan, jadi bentuknya pun dilihatnya enak, nggak ngeganggu, atau bahkan teman-teman bisa lihat sambungannya ya sedikit samar lah ya gitu. Terus finishing rangka mesin dan sebagainya kita powder coating dengan warna hitam. Tambahan bracket lampu strobo kanan kiri nih teman-teman, rapih banget pengerjaannya. Knalpot pendek di bawah, bisa lihat. Jadi nggak tahu ya, ini saya salah satu motor yang saya suka. Radiator juga original pakai bawaan FZ, dan untungnya FZ 600 itu radiatornya kecil, jadi lebih enak dilihat daripada CBR 1000 dan sebagainya. Untuk manisannya mainan aja lah, untuk cover ketika roboh dan sebagainya, atau ada batang di samping kanan kiri itu masih aman. Dan ketika roboh sedikit agak melindungi dari bracket lampunya itu, dan posisi stang pun juga lebar, jadi untuk kemungkinan di mesin sampai tergores dan sebagainya itu lebih minim. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut lagi, di bagian belakang ada mudguard biar nggak nyiprat. Sebenarnya maksimal nggak sih fungsinya mudguard itu? Nggak, seandainya 100% ketika ini dilepas, kalau ada mudguard bisa mengurangi ya 50-60% lah dari cipratan air. Jadi sedikit membantu, bukan sangat membantu, tapi sedikit membantu, anggap aja seperti itu. Dan jangan salah, motor ini kelihatannya single seater. Teman-teman mungkin pada tanya, kok motor single seat ada footstep belakangnya? Kan aneh, buat apa fungsinya dan sebagainya. Footstep belakang pun juga bisa dilepas. Jadi kanan kiri ini ada bracketnya, 2 baut L, tinggal dilepas ketika mau dipakai solo ride. Seandainya nih, dan proses lepasnya pun juga gampang, paling cuma 5 menit bongkar pasang gitu. Seandainya nih pengen berduaan sama istri, sama
pasangan, pacar, sama anak mungkin, teman-teman bisa lepas hornetnya ini. Jadi teman-teman tinggal lepas hornet, nih ada satu bautan ini, teman-teman bisa lihat ya. Itu tinggal dilepas, ditarik, ini jadi double seat. Ya mungkin bisa disebut konsep bread style kali ya, atau jet style, atau apalah, share di kolom komentar. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup, nggak perlu panjang lebar. Oh ya, belum dihidupin ya? Balik lagi, kita gas hidupin dulu. Hampir lupa, ntar dimarahin lagi. Kita coba hidupin. Mesin injeksi kita tunggu sebentar. Nah, ya motor 4 silinder yang pasti enak banget. Engine cut off juga berfungsi, lampu depan, lampu hazard, fungsi semua, lampu dekat, lampu jauh, semua aman. Lampu sen, nih teman-teman. Klakson, sebenarnya nggak usah klakson sih ya, karena mesinnya suaranya udah seperti itu. Kita coba hidupin lagi. Yang pasti ya 4 silinder suaranya bakal segarang ini cuy. Dan teman-teman bisa lihat lah ya, gerakan di tangan sama suara knalpot kalau 600 cc itu lebih singkat, lebih cepet gitu. Nah. Gimana menurut kalian? Kira-kira lebih sedap FZ 600 atau CB 400? Share di kolom komentar. Emang rasanya kalau bawa motor 4 silinder gini tuh pengennya ngebut aja cuy, pengennya ugal-ugalan aja. 600 cc 4 silinder yang pasti suaranya itu sahdu banget. Dan salah satu motor rekomen ya Yamaha FZ 600 ini untuk dipakai sehari-hari. Motornya nggak terlalu berat, enak juga, tenaga mesinnya nggak terlalu kegedean power kayak R1, terus CBR 1000 dan sejenisnya lah ya. Jadi untuk jalanan Indonesia kalau saya menyarankan main di 600 cc itu udah cukup banget. Kalau untuk kota-kota mungkin jarak yang lebih singkat lagi sih main di 400 cc itu sedap. Kalau 250 itu gimana ya? Kayak kurang banget tenaganya cuy. Suara doang kenceng tapi lari nggak ada. Dan cafe racer, neo cafe racer seperti ini pakai stang tinggi itu lebih nyaman sih kalau saya. Walaupun seandainya ini dipakai stang jepit yang sedikit agak nunduk, itu nunduknya cuma dikit banget sih, masih nggak bikin capek lah di pinggang ketika dipakai jarak jauh, itu masih nyaman banget. Tapi ya balik lagi juga lah teman-teman, nyamannya, modelnya dan sebagainya sesuai selera teman-teman. Gimana menurut kalian? Share di kolom komentar. Suaranya itu yang bikin bergetar sih. Sedap banget. Enak banget serius. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat untuk kita semua. Bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore umat manusia.